Atlet-atlet besar di luar negeri pun sama, ya mau di Liga Eropa, gitu ya. Ketika mereka tidak menyiapkan dirinya untuk masa yang lebih panjang lagi, mereka akhirnya ya kembali menyedihkan. Dan itulah Saya akan kenapa kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas yang requestan kalian mengenai updatean terbaru mengenai perkembangan pemain keturunan. Dua sosok yakni Jay Idas dan juga Nathan Choaon memang sudah resmi ya akan membela Timnas Indonesia, dan proses terbarunya saat ini sudah sampai ke DPR. Ini memang akan menjadi pembahasan yang menarik. Banyak bertanya setelah ke DPR itu berapa langkah lagi, Bang. Nah, di sini saya akan membahas tuntas mengenai hal itu, dan ada satu pemain yang ini dikatakan ya oleh beberapa media dan juga orang dalam PSSI sepertinya batal membela Timnas Indonesia. Siapa itu? Saya akan membahas tuntas mengenai hal itu. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu ya teman-teman. Akhir-akhir ini ya, hari-hari ini mungkin saya agak sering telat untuk mengupload video, atau bahkan tidak mengupload video. Mungkin banyak sekali yang bertanya ya, mungkin ini memang saya sedikit ada kesibukan ya teman-teman ya, di dunia saya ya, di dunia nyata ini, karena memang ada beberapa kegiatan yang memang harus saya lalui. Oke, tetap saja saya nonton. Yang pertama di sini tentu kita sudah melihat ya sore tadi bahwa sosok Nathan Choaon dan juga Jay Idas prosesnya itu sudah sampai ke tahap DPR. Nah, di sini saya melihat teman-teman, memang dokumennya sudah sampai ke DPR. Nah, sidang DPR itu, nah di sini pun saya melihat seperti ini teman-teman, bahwa Jay Idas dan juga Nathan Choaon ini memang ini ditargetkan untuk Piala Asia. Kemudian di sini saya melihat bahwa seperti ini teman-teman, bahwa Sandy Walsh dan juga Jordi Amat itu sidang DPR ya, itu bulan September 2022, tepatnya tanggal 22. Nah, kemudian penandatanganan SK-nya itu di bulan November ya. Kemudian saya melihat juga pengambilan sumpah itu 17 November, dan kemudian perpindahan federasi itu 29 November. Artinya kurun waktu 2 bulan ya, dari September ke November ini 2 bulan. Dan kalau berbicara dari fakta itu ya, saya melihat bahwa saat ini akan masuk di bulan November ya. November, kemudian Desember, kemudian Januari, jika berjarak 2 bulan ya, karena proses dari Sandy dan Jordi itu 2 bulan ketika DPR sampai ke sumpah WNI dan kepindahan federasi. Dan semoga saja ya PSSI bisa mempercepat lagi, karena memang itu bisa menjadi target nantinya agar persiapan timnas di bulan 1 atau bulan 2 itu mereka bisa bergabung. Tidak mungkin teman-teman, saya melihat tidak mungkin timnas ketika Piala Asia bulan 3 tidak ada pertandingan di bulan 1 itu atau di bulan 2, pasti ada untuk mematangkan lagi strategi dan kekuatan. Dan apapun yang terjadi ya dengan timnas Indonesia saat ini ya, ada beberapa pemain yang memang pro kontra dipanggil oleh Sintayong, ada yang tidak, seperti kasus Stefano Lillipali. Ya menurut saya itu adalah hak prerogatif pelatih ya. Dan saya pun melihat bahwa apa yang menjadi bagian dari timnas Indonesia saat ini itu sudah bagus. Dan mengenai pemain keturunan ya seperti Jay Idas ya, kita doakan saja dirinya juga bisa sembuh ya, karena kita ketahui kemarin dia sempat cedera ya, dan dia pun juga ada sedikit permasalahan di paru-paru, dan semoga saja dia segera pulih agar nantinya itu bisa membela timnas Indonesia. Dan terkhusus Nathan Choaon. Nah, ini mungkin banyak juga yang bilang kepada saya, Bang, Nathan Choaon ini di Swansea City itu dia selalu menjadi cadangan. Dia tidak bermain secara starter untuk akhir-akhir ini ya. Dan menurut saya, teman-teman, kalian bisa melihat sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner memang juga tidak masuk di skuad intinya ya di FC Utrecht ya, di klub seniornya. Tetapi kalian bisa melihat ketika bergabung bersama timnas Indonesia. Artinya jangan sampai teman-teman ya, kita berkaca bahwa kalau pemain itu tidak main di klubnya itu jelek. Karena seperti ini, Sintayong itu sudah tahu komposisi yang baik untuk para pemain timnas. Sintayong pun juga tahu kelebihan pemain itu. Jadi kita harus melihatnya bagaimana komposisi dari tim kita lah,
tim Indonesia, jangan tim Swansea City. Karena saya yakin seperti ini, Sintayong ketika mengambil pemain keturunan atau mengambil keputusan untuk menaturalisasi pemain keturunan, itu pasti ada dasar. Dan Nathan Chow Aon itu cocok menurut kriteria Sintayong. Ya, sebagai pengamat, menurut saya sebagai pengamat saya mengakui ada perbedaan pendapat, tetapi saya melihat apapun perbedaan pendapat itu terbantahkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Sintayong. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, sukses ya teman-teman untuk dua pemain yakni Nathan dan juga Jay Idas saya prediksi dan juga saya yakin dia akan selesai di Januari. Oke, clear untuk dua pembahasan mengenai Jay Idas dan juga Nathan. Nah, kemudian di sini saya melihat kabar terbaru dari Choi Yun-demanik. Nah, Choi Yun-demanik ini kemarin teman-teman kita melihat juga di Jerman dia sudah melakukan training center bersama timnas. Dia pun juga statement kepada media bahwa dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Bahkan kedua orang tuanya ayahnya dan juga ibunya itu mengantarkan dirinya ke Jerman. Dan itu pun juga sudah diberikan lampu hijau oleh Coach Bima Sakti. Tetapi ketika kembali lagi Amar Brikik dan juga Choi Yun-demanik tidak dibawa ke Indonesia karena memang terganjal izin klub, dan itu wajar saja karena di Indonesia pun mereka juga TC lagi, belum pengumuman resmi, karena pengumuman resmi pemain skuadnya 21 pemain itu belum diumumkan. Nah, Choi Yun-demanik ini ternyata sekarang yang awalnya itu digadang-gadang bisa membela Indonesia itu terganjal paspor. Kalau kita melihat paspor teman-teman kita mungkin kita sebagai warga negara Indonesia ketika kita ingin membuat paspor paling lama seminggu, bahkan tidak ada bahkan itu pun bisa cepat, kita bisa membuat paspor online pun bisa. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, kenapa kalau memang Indonesia butuh ataupun timnas butuh seharusnya bisa dipercepat lah, ataupun ada beberapa ganjalan atau kendala yang lain diharapkan ini bisa segera diproses. Saya yakin jika pemerintah dan PSSI itu sama-sama bersinergi, bekerja keras untuk bisa berjuang demi paspor Choi Yun-demanik, saya yakin itu tidak ada yang tidak mungkin. Karena ini memang benar-benar mepet sekali kurang lebih 1 bulan lagi akan diselenggarakan Piala Dunia ini, atau bahkan tidak ada 1 bulan lagi. Menurut saya ini harus disegerakan. Kalau tidak mungkin kita hanya mengandalkan 2 pemain. Itu pun jika Amar Brikik juga terpilih, karena saat ini belum ada pengumuman resmi. Jadi yang fix pemain keturunan ini memang sudah ada 2 Ji Da-bin keturunan Korea. Kemudian ada satu yang memang dia keturunan Prancis tapi sudah lama sekali di Indonesia. Kemudian satu lagi adalah Welber Halim Jardim. Selain itu belum ada. Nah, semoga saja untuk kasus Choi Yun-demanik ini tidak jadi batal karena kabarnya yang saat ini beredar, yang saya tangkap mendapatkan informasi terbaru, sosok Choi Yun-demanik ini batal membela timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jay Idas dan juga Nathan Chow Aon yang akan segera bergabung bersama timnas, dan juga sosok Choi Yun-demanik? Apakah kalian yakin di Piala Asia nanti timnas optimis akan mengalahkan Jepang, Vietnam, dan juga Irak? Dan bagaimana menurut kalian mengenai Piala Dunia U17? Pemain keturunannya, kabar terbarunya kalian sudah tahu? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.